Shalom saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Jumpa lagi dalam INRI, Injil dan Inspirasi hari ini. Hari Jumat dalam pekan biasa yang ke-13. Bacaan dan renungan akan disampaikan oleh Pastor Marcel Magau, pastor yang sedang melayani di Paroki Santo Petrus, Telo, Makassar. Mari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari pencinta INRI dimanapun Anda berada. Salam sehat selalu bagi kita semua. Hari ini kita berada di penghujung pekan ke-13 tahun A dalam kalendarium Gereja Katolik. Bacaan Injil hari ini yang diambil dari Injil Matius menekankan tentang sikap berpuasa sebagai sebuah sarana demi untuk mencapai tujuan utama, yaitu untuk menghayati hidup suci dan mendekatkan diri dengan Allah serta bersatu dengan Yesus Kristus Putranya. Sebelum kita mendengarkan inspirasi hari ini, marilah terlebih dahulu kita mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai dengan 17. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, Saudara-saudari pencinta INRI dimanapun berada, di sebuah paroki ada seorang bapak sedang melakukan puasa. Selama 40 hari dia sungguh-sungguh berniat menjalankan puasa sesuai ajaran katekis di lingkungannya. Dia hanya sekali makan kenyang sehari. Dia tidak makan daging setiap hari Jumat, dan masih banyak pantangan lain yang dia lakukan. Suatu hari dia melihat bahwa tetangganya, seorang pengurus gereja, makan daging pada hari Jumat. Dia langsung protes dan tak bisa menerimanya. Bagaimana mungkin dia, seorang pengurus gereja, tidak berpuasa? Kisah ini mirip dengan apa yang terjadi di tengah-tengah murid Yohanes dan orang Farisi yang merasa bahwa mereka telah melakukan kewajiban puasa dengan baik. Melihat bahwa murid Yesus tidak melakukan puasa, maka mereka menegur murid Yesus dengan berkata, "Kami dan orang Farisi sudah berpuasa, tetapi mengapa muridmu tidak?" Murid-murid Yohanes tidak bisa menerima bahwa mereka telah melakukan kewajiban puasa, sementara murid Yesus tidak. Mungkin protes mereka ini diprovokasi oleh orang Farisi yang selalu mencari cara untuk menyudutkan pengaruh Yesus di kalangan orang Israel. Bagi orang Farisi, puasa merupakan sebuah kewajiban. Orang Farisi dan umumnya orang Yahudi bangga sebab tidak pernah satupun mereka melewatkan ritual agama yang salah satunya
mewajibkan untuk berpuasa setiap hari Senin dan Kamis. Pertanyaan para pengikut Yohanes Pembaptis dan orang Farisi tentang hal puasa ini sebenarnya bukan karena mereka ingin mengerti konsep puasa yang sebenarnya, tetapi karena mereka merasa terganggu melihat para murid Tuhan Yesus yang tidak menjalankan puasa. Para pengikut Yohanes Pembaptis melakukan puasa karena sekedar mengikuti guru mereka, yaitu Yohanes Pembaptis, dengan tujuan untuk menjadi identitas kelompok mereka dan bukan sebagai tujuan guru mereka berpuasa, yaitu demi menantikan Sang Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan. Rupanya, orang Farisi dan pengikut Yohanes Pembaptis ini tidak memperhatikan makna di balik aksi berpuasa. Yang penting bagi mereka adalah ketika tiba saat berpuasa, maka semua orang harus melaksanakannya. Sementara itu, Yesus berada di tingkat yang berbeda. Ia melihat kedalaman atau roh yang melatar belakangi sebuah tindakan atau peristiwa. Orang Farisi melihat hukum sebagai roh yang tertinggi, sementara menurut Yesus yang paling utama adalah keselamatan jiwa. Di sini kita diajar untuk bisa membedakan apa yang menjadi tujuan dan apa yang menjadi sarana. Terkadang kita membolak-balik hal ini, yang seharusnya menjadi tujuan malah menjadi sarana, dan sebaliknya. Yesus meletakkan dua hal itu pada tempatnya. Hukum adalah sarana, sementara tujuannya adalah keselamatan manusia. Bapak Ibu, saudara-saudari pencinta Injil dimanapun berada, dalam bacaan Injil hari ini melalui ilustrasi tentang kain tua dan kain baru dan anggur baru dalam kantong tua dan kantong baru, Yesus sebenarnya ingin supaya orang Farisi dan pengikut Yohanes Pembaptis dan tentu saja para muridnya sendiri berubah menjadi ciptaan baru. Namun hal ini tidak gampang, sebab ada saja orang yang tidak suka perubahan. Kadangkala manusia enggan merubah hal-hal yang secara khusus menyangkut dirinya. Di sini manusia harus berhati-hati, sebab bisa saja ini menjadi tujuan iblis, yaitu supaya manusia tetap hidup dalam dosa. Manusia lebih suka melakukan reparasi daripada harus membongkar total segala sesuatu yang menyangkut dirinya. Akibatnya, manusia kemudian mengkombinasikan antara format lama dan format baru, dan terbentuklah format religiusitas manusia. Ada beberapa hal yang bisa membuat manusia sukar untuk merubah diri, seperti yang pertama, status quo atau kemapanan. Jika keadaan sudah membuat manusia aman dan mapan, maka sulit baginya untuk melakukan perubahan. Jika keadaan sudah membuat manusia tenang, maka dia susah melakukan perubahan. Jika keadaan sudah membuat manusia lebih santai, maka susah melakukan perubahan karena tidak mau repot. Manusia lebih memilih tinggal dalam zona aman atau mapannya, meski hal-hal yang mendukung zona tersebut adalah tindakan kejahatan dan dosa. Yang kedua, sikap paranoid atau takut ditinggalkan oleh arus mayoritas duniawi. Kecenderungan manusia dalam menjalani hidup di zaman serba modern ini adalah kadangkala ikut arus mayoritas sehingga merasa aman, meskipun pola hidup mayoritas yang diikuti itu adalah hidup dalam keberdosaan. Dia takut tampil sebagai minoritas yang mengubah diri
demi kebenaran dan kesucian hidup karena takut dikucilkan. Akibatnya, dia tidak menginginkan perubahan karena dia tahu perubahan kepada hidup yang baik akan mengganggu keamanan dirinya yang sudah paten. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta INRI dimanapun Anda berada, marilah kita selalu membuka diri pada karya Roh Kudus dalam hidup kita, agar hati dan pikiran kita senantiasa menyadari puasa kita sebagai sarana untuk menghayati kesucian dan mempersatukan diri dengan Yesus Kristus, dan bukan sebagai ritus belaka. Dengan demikian, doa-doa, devosi-devosi, dan segala bentuk kesalehan Kristiani akan menjadi jembatan bagi kita untuk bersatu dengan Yesus Kristus kelak dalam kerajaan surga. Semoga demikian. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudari, demikianlah INRI Injil dan Inspirasi hari ini. Atas nama kita semua saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pastor Marcel Magau atas pelayanan yang boleh ia berikan bagi kita semua. Dan bagi Anda sekalian, silahkan untuk meneruskan renungan ini bagi sesama anggota keluarga, bagi teman dan rekan sahabat di dalam komunitas dan kerukunan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.